Eh, Tentu kami di sini sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Ibu Ketua Umum. Saya bikin KPK. Loh, lah ngopo kok dhek hanya yang digoleki kerocok-kerocok ngono lho. Lah yang bener-bener ngono. Sing jumlahe TT ngono ku lho. Lah ndi? Ngono lho. Nanti kalau saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja. Lah yang enggak lah orang bener loh. Hah, orang bener. Saya ingin KPK itu yang benar. Hah? Loh yang bikin saya juga loh. Bingung saya. Kecuali orang lain. Untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak. Saya aja berantem dulu. Karena apa? Itu sifatnya ad hoc. Untuk apa? Untuk itu untuk membantu yang namanya polisi ini gampang ngomongnya. Polisi dan kejaksaan. Karena di dalam menjalankan tugasnya itu apa? Tidak maksimal. Lah kok sampai saiki yang ngono wae? Tentu kami di sini sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Ibu Ketua Umum, dan tentunya juga memang itu menjadi harapan kita juga, kita bisa menangani perkara-perkara yang besar. Tetapi masyarakat yang melaporkan ke sini, yang melapor ke KPK itu juga sangat banyak. Itu artinya perkara-perkara yang mereka juga ya yang ada ya seperti itu gitu. Tidak semuanya perkaranya misalkan triliunan. Tadi seperti yang paling gampang lah tadi yang disampaikan sama Mas Bayu, Mas Wahyu. Ya Bayu, Pak. Mas Bayu, nah, laporkan ada pungutan atau pemotongan anak-anak. Nah tentu juga kalau dilaporkan ke sini harus direspon gitu seperti itu. Jadi kami juga berharapnya sih dapat perkara-perkara yang nilainya sangat besar. Tentu kami mengapresiasi apa yang disampaikan oleh Ibu Ketua Umum. Semoga kita juga ke depan bisa menangani atau ada pelaporan terkait dengan perkara-perkara yang besar. Karena effort yang kita keluarkan, misalkan perkara yang kita tangani 10 miliar dengan perkara yang misalkan 10 triliun. Sama saja gitu, artinya kita harus melakukan penggeledahan, penyitaan, meriksa saksi-saksi dan lain-lain gitu. Sementara kerugiannya berbeda gitu, kecil seperti itu. Jadi ya semoga nanti ada informasi, ada yang melaporkan kepada kita korupsi-korupsi atau mega korupsi gitu ya. Jadi kita bisa nangani gitu. Karena kita juga tergantung dari laporan dari masyarakat, informasi yang kita tangani seperti itu. Ya teman-teman, di pidato HUT PDIP, maka selaku Ketum Megawati Soekarno Putri menyentil KPK yang hanya sibuk mengurusi kasus Hasto. Kenapa teman-teman? Karena kata Ibu Megawati bahwa masih banyak ya kasus-kasus yang lain, dugaan-dugaan korupsi yang lain yang merugikan uang negara triliunan, tetapi KPK masih belum menyentuh itu. Makanya Ibu Megawati mengatakan bahwa tidak ada kerjaan KPK ini. Nah, sehingga ya KPK juga menjawab atau menanggapi dari pernyataan Ibu Ketua Umum Megawati Soekarno Putri ini, dan tentu teman-teman melihat bagaimana tanggapan KPK di dalam hal itu. Dan silakan memberikan komentar Anda teman-teman bagaimana kinerja KPK sekarang ini. Karena ya di kasus Hasto ini teman-teman ya kerugian negara ya tidak ada karena ini kasus suap. Makanya tidak sedikit warganet meminta kinerja KPK untuk mengusut tuntas ya dugaan-dugaan yang merugikan uang negara triliunan rupiah itu. Nah, di sini dikatakan teman-teman ya disentil Megawati karena tangani kasus kecil, KPK beri jawaban menohok. Ya memang ya kasus Hasto ini adalah kasus yang kecil. Kenapa? Karena tidak merugikan uang negara.
Nah, ini karena ya kasus yang suap. Nah, kita lihat bagaimana yang dikatakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi ini atau KPK, teman-teman, yang menanggapi kritikan yang disampaikan oleh Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri saat menyebut Komisi Anti Rasuah hanya menangani kasus kecil. Hal ini disinggung Megawati dalam pidato politik HUT ke-52 di Sekolah Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Nah, kemudian Direktur Penyidikan KPK Asep Guntur Rahayu menyatakan mengapresiasinya adanya kritikan tersebut. Pihaknya juga berharap dapat menangani kasus korupsi yang besar. Nah, kemudian apa yang disampaikan oleh KPK, teman-teman, tentu juga itu menjadi harapan kita juga menangani perkara yang besar, kata Asep di Gedung Merah Putih KPK Jumat 10 Januari 2025. KPK menurut Asep dalam bergerak mengusut dugaan korupsi bersumber dari laporan masyarakat. Meski banyak laporan yang masuk, tidak semuanya bisa diproses karena membutuhkan kecukupan alat bukti. Nah, Asep melanjutkan dalam menangani perkara kasus korupsi besar maupun kecil, hal yang dilakukan sama saja. Karena effort yang kita keluarkan, misal perkara kita tangani 10 miliar dengan perkara 10 triliun, sama saja kita lakukan penggeledahan, periksa saksi, dan lain-lain, sementara kerugiannya berbeda, ujarnya. Nah, jadi semoga ada informasi dan melaporkan ke kita kasus dugaan korupsi. Kita juga tergantung laporan dari masyarakat, sambungnya. Nah, sebelumnya Ketua Umum PDI Perjuangan atau PDIP Megawati Soekarno Putri mengaku merasa bingung dengan kerja-kerja yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Megawati menyebut lembaga anti rasuah itu terlihat seperti tidak ada kerjaan lain selain fokus pada kasus Sekjen PDIP Hasto Kristianto saja. Nah, KPK masa nggak ada kerjaan lain yang dituding, yang diubrek-ubrek Hasto hanya Hasto ikuai, kata Megawati. Nah, Megawati merasa pada hal yang sudah ditetapkan tersangka, tapi tidak banyak yang disoroti secara khusus oleh KPK, sebagaimana yang dilakukan terhadap kasus Hasto. Nah, Presiden kelima RI itu mengaku bingung jika KPK saat ini hanya berfokus pada kasus kecil saja, padahal banyak laporan kasus-kasus besar yang telah merugikan negara. Nanti saya ngomong gini, tuh Bu Mega kan mengkritik saja lah, ya enggak lah orang benar. Saya ingin KPK itu yang benar loh, yang bikin saya juga loh, bingung saya kecuali orang lain untuk menjadikan KPK itu dipikir gampang. Enggak, saya aja berantem dulu, tandasnya. Nah, itu kritikan yang disampaikan oleh Ibu Megawati, teman-teman, terhadap KPK karena ya Ibu Megawati melihat bahwa KPK hanya fokus terhadap Hasto saja, ya belum mengungkap kasus-kasus yang lebih besar. Nah, KPK jawab kritik Megawati soal cuma cari kasus korupsi kecil. KPK merespon kritikan Ketua Umum ya PDIP Megawati Soekarno Putri yang menilai KPK hanya menyasar atau kasus korupsi yang bersifat kecil. KPK mengapresiasi kritikan tersebut. Nah, tentu kami di sini sangat mengapresiasi apa yang disampaikan Ibu Ketum, dan tentunya juga memang itu menjadi harapan kita juga. Kita bisa menangani perkara-perkara yang besar. Nah, ini memang juga salah satu harapan kita kepada KPK. Ya, jangan hanya fokus pada ya Hasto Kristianto, Sekjen PDI Perjuangan itu, tetapi seperti yang sering disampaikan oleh PDI Perjuangan juga bahwa ada dugaan-dugaan korupsi yang merugikan triliunan rupiah. Nah, jadi itu harus segera dibuka. Nah, seperti juga ya pemberitaan di media sosial mengenai OCCRP ini
di mana Pak Jokowi masuk dalam daftar itu, maka seharusnya untuk memperbaiki nama Pak Jokowi, harusnya KPK meneliti hal itu, yang menyelidiki. Nah, artinya bahwa ya apa yang dimaksud oleh OCCRP tersebut, sehingga kalau memang tidak benar juga dilakukan oleh Pak Jokowi, maka yang akan dilakukan satu siaran pers bahwa ya media OCCRP itu ya salah di dalam memberikan informasi tentang korupsi, ya, sehingga nama baik juga Pak Jokowi ya bisa dibersihkan lewat itu. Tetapi kalau itu didiamkan teman-teman, apalagi ini diketahui oleh seluruh dunia, nah jadi ini menjadi salah satu hal negatif bagi negara kita. Kenapa? Karena Pak Jokowi adalah pemimpin, ya, pemimpin negara. Jadi itu sangat mempengaruhi ya kepercayaan negara lain terhadap negara kita. Dan ini mempengaruhi bagaimana kinerja di pemerintahan Prabowo Subianto juga nantinya. Karena tentu kalau ini ya tidak diberikan penjelasan bahwa Pak Jokowi tidak melakukan hal itu, maka ya sampai nanti ya seterusnya sampai selamanya juga nanti ada nama Pak Jokowi di dalam media OCCRP itu, ya, di website OCCRP tersebut. Nah, itu teman-teman ya mengenai tindakan-tindakan KPK dan bagaimana ya KPK merespon pernyataan Ibu Megawati Soekarno Putri, dan juga Ibu Megawati memberikan satu kritikan ya kepada KPK di dalam menangani korupsi. Nah, itu teman-teman, berikan komentar Anda. Ya, semoga negara kita menjadi negara yang aman dan tentram.